Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakib Amal Mutakin, MPI 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester saya. Dalam tugas ini saya membuat rancangan teknologi pendidikan Islam. Yang pertama, materi pembelajaran yang saya buat yaitu membahas tentang materi fikih muamalah jual beli dalam Islam. Mengapa saya membuat materi ini? Karena materi ini dapat memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang bagaimana menjalani kehidupan ekonomi secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Materi ini biasanya disampaikan di jenjang SMP, SMA, dan madrasah. Dalam materi ini, siswa dapat berinteraksi lebih banyak dengan dunia ekonomi, baik melalui transaksi sehari-hari maupun pekerjaan pada waktu. Materi ini dapat memahami prinsip jual beli dalam Islam, membantu mereka menghindari praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Tujuannya, yang pertama, mampu memahami syarat dan rukun jual beli. Dan yang kedua, mampu mempraktikkan jual beli dengan menerapkan etika Islam. Ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman agama sejak usia muda, termasuk dalam hal muamalah atau hubungan sosial ekonomi. Dengan memahami rukun dan syarat jual beli, siswa belajar bagaimana bertransaksi sesuai syariat Islam. Yang kedua, mampu mempraktikkan jual beli dengan menerapkan etika Islam, yang mana pemahaman yang diterapkan dalam praktik membuat siswa lebih peka terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dalam jual beli seperti riba, penipuan, atau manipulasi praktik jual beli. Juga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kerjasama yang semua dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Strategi yang digunakan, yang pertama, strategi expository. Dikarenakan materi yang sifatnya konseptual dan penuh dengan istilah hukum Islam, metode strategi expository memudahkan guru untuk menyampaikan materi secara runtut, jelas, dan sistematis. Expository memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan dasar yang benar dan utuh sebelum mereka diajak ke tahap analisis atau praktek. Yang kedua, strategi contextual learning. Strategi ini dapat digunakan dalam materi fikih muamalah karena membantu siswa menghubungkan konsep syariat Islam dengan kehidupan nyata, khususnya dalam praktek jual beli. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat relevansinya dalam situasi sehari-hari seperti berbelanja di pasar atau berdagang secara jujur. Untuk metode yang digunakan, yang pertama, metode drama. Karena efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat normatif dan teoritis seperti hukum syariat dan rukun jual beli. Drama memungkinkan guru menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan otoritatif, terutama ketika menjelaskan dalil-dalil syariat, pendapat ulama, dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, metode ini juga membantu menghemat waktu saat menyampaikan materi yang cukup kompleks, serta menjadi dasar pemahaman sebelum siswa melanjutkan ke aktivitas pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, atau simulasi. Yang kedua, metode
simulasi. Dalam situasi yang menyerupai kehidupan nyata, dengan simulasi siswa dapat belajar melalui pengalaman seperti memerankan penjual dan pembeli yang menerapkan rukun dan syarat jual beli serta etika Islam dalam transaksi. Metode ini mendorong partisipasi aktif, kreativitas, dan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus membentuk sifat jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam bermuamalah. Untuk media yang saya gunakan, yang pertama media video pembelajaran. Video pembelajaran mampu menyajikan materi secara visual dan menarik sehingga memudahkan siswa memahami konsep yang bersifat abstrak seperti rukun, syarat, dan etika jual beli dalam Islam. Video ini dapat menampilkan contoh nyata atau simulasi praktek jual beli yang sesuai syariat sehingga siswa lebih mudah membayangkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media video juga mampu meningkatkan fokus, minat belajar, dan daya ingat siswa, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Untuk media yang kedua menggunakan e-learning interaktif. Dalam materi fikih muamalah, e-learning memberikan kemudahan akses belajar fleksibel dan dapat diulang sesuai kebutuhan siswa. Melalui LMS, siswa dapat belajar mandiri dengan materi yang disajikan secara menarik dan interaktif, seperti kuis, video, simulasi, dan forum diskusi. Hal ini mendorong keterlibatan siswa aktif, memperkuat pemahaman konsep seperti rukun dan syarat jual beli, serta memungkinkan guru memantau perkembangan belajar secara real time. E-learning juga sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan digital siswa masa kini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.